Halo, selamat sore pemirsa. Selamat bergabung bersama kami di TVRI, saluran resmi FIFA World Cup 2026. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Balki Siregar akan menghadirkan sejumlah informasi teraktual dari Sumatera Utara. Berikut topik utama Sumatera Utara hari ini. Tabrakan beruntun di Dairi, 9 korban, 2 orang tewas di lokasi. Antrian panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Toba akibat solar. Bobi Nasution siapkan 2 akses jalan ke objek wisata air panas Karo. Pemirsa, kita memasuki berita pertama. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Medan menuju Aceh, tepatnya di Dusun Invaliden, Desa Pegagan Julu 2, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Peristiwa yang melibatkan 4 kendaraan ini merenggut 2 nyawa dan melukai 7 orang lainnya, serta merusak 2 rumah warga yang berada di tepi badan jalan. Peristiwa naas ini bermula saat sebuah truk tronton bernomor polisi B9335BYX yang bermuatan besi ini melaju dari arah Medan menuju Provinsi Aceh. Saat melintasi di lokasi, truk kemudian kehilangan kendali, dugaan sementara mengalami remblong dan menghantam mobil box yang berada tepat di depannya. Benturan keras tersebut memicu efek beruntun, kemudian menghantam mobil pickup yang membawa penumpang. Hingga akhirnya truk menyeruduk sejumlah rumah warga yang berada di sisi kanan badan jalan. Akibatnya 2 orang meninggal di tempat, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. 2 rumah yang berada di sisi kanan badan jalan mengalami rusak parah akibat diseruduk truk. Yang ku dengar suara itu tas udah sampai mobil ini di sini. Aku di sana tempat dudukku. Orang rumah sama anakku di sini, kamar sini. Saya kamar kedua. Begitu. Terus aku minta tolong. Tolong, aku bilang, karena tripod yang dari atas sudah jatuh ke kepalaku. Jadi tembok itu agak mereng gini sama aku. Kejarlah dari sana kemari. Tolonglah supirnya, tolong aku bapak, tolong aku bapak. Kemarin aku bikin menolong kau, anakku pun gak tahu aku sama istriku. Itulah aku bilang. Seluruh korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Pihak Satlantas Polres Dairi sudah melakukan proses identifikasi korban serta olah tempat kejadian perkara. Pemirsa, kebakaran menghanguskan salah satu bangunan cagar budaya berupa rumah adat Batak di kawasan Monumen Sisingamangaraja, Kota Medan. Insiden yang terjadi tepat di depan kantor Polsek Medan Kota ini mengundang perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Api terlihat membesar dan melalap bagian bangunan rumah adat Batak yang berada di kawasan Monumen Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota. Kebakaran yang terjadi pada siang hari ini menyebabkan kepanikan warga di sekitar lokasi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke bagian bangunan lainnya. Bangunan yang terbakar diketahui merupakan bagian dari cagar budaya rumah adat Batak Monumen Sisingamangaraja yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Sumatera Utara. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tembunan yang berada di lokasi kejadian mengatakan pihaknya mengetahui peristiwa ini bermula saat adanya laporan warga yang menyebut api telah marak membakar ornamen yang terbuat dari jerami sebagai bahan material yang mudah terbakar. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran Kota Medan turun ke lokasi kejadian. Saat ini belum tahu penyebabnya karena apinya tiba-tiba dan begitu hidup ada api itu ada seorang mengadukan ada api, langsung anggota kita mengambil air yang melalui selang langsung menyiram pada saat itu masih kecil tapi apinya ada di atas itu, jadi kita hanya bisa pakai selang dan selanjutnya kita panggil pemadam. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab munculnya api yang membakar bangunan cagar budaya tersebut. Polisi masih menunggu hasil penyelidikan dan olah TKP untuk memastikan sumber api serta menghitung total kerugian akibat peristiwa ini.
Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah kos di kawasan Kabupaten Asahan yang dijadikan sebagai markas dan tempat penjualan narkoba. Dalam penggerebekan ini, 7 orang ditangkap, termasuk diantaranya sang bandar dan seorang pelajar yang merupakan pelanggan di lokasi. Ini adalah rekaman video amatir ketika polisi razia ke rumah kos di kawasan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Untuk menggerebek tempat ini, polisi harus menyamar menggunakan becak bermotor agar kedatangannya tidak diketahui oleh para pelaku. Beberapa pelaku sempat berupaya kabur, namun langkah polisi lebih cepat sehingga setidaknya 7 orang berhasil diringkus. 7 orang tersebut terdiri dari seorang bandar dan 2 orang kaki tangannya, sedangkan 4 orang sisanya merupakan pelanggan tetap di lokasi penggerebekan. Ironisnya, dari 4 orang pengguna tersebut, 1 diantaranya merupakan pelajar kelas 3 SMA yang saat ditangkap masih menggunakan celana sekolah. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Tommy Arwan mengungkapkan bahwa rumah kos yang digerebek sudah beroperasi cukup lama dan selama ini cukup sulit digerebek karena pelaku hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk transaksi narkoba. Pelaku juga membentengi rumah kos dengan pagar besi yang tinggi menjulang. Namun kali ini para pelaku akhirnya berhasil diringkus oleh polisi beserta dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang jumlahnya cukup banyak, termasuk uang tunai sebesar 7 juta rupiah yang diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba. Padat penduduk. Dari hasil penggerebekan ini kita berhasil mengamankan 7 orang, di mana dari 7 orang itu ada 1 yang terindikasi sebagai bandar yang menjual narkoba, yang kedua ada 2 orang yang membantu menjual narkoba tersebut, dan ada 4 orang yang kita amankan sebagai pembeli ataupun sebagai pemakai. Kos-kosan ini dijadikan sebagai markas oleh mereka, di mana 1 ruangan dijadikan sebagai loket penjualan sabu dan akan menyulitkan petugas untuk melakukan penggerebekan. Pemirsa, antrian panjang kendaraan bermotor, terutama truk dan mobil bermesin diesel terlihat mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Toba pada malam hari hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis solar. Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan kendaraan berbaris hingga keluar area SPBU dan memadati badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU menjadi lebih padat dibandingkan hari-hari biasa. Fenomena antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia saat pasokan terbatas atau permintaan meningkat. Salah seorang sopir Berton Siahaan mengaku telah mengantri sejak sore hingga malam hari untuk memastikan kendaraan mereka mendapatkan solar. Mereka khawatir kehabisan stok sehingga memilih menunggu lebih lama agar dapat melanjutkan aktivitas pengangkutan barang ke berbagai daerah. Para pengemudi berharap distribusi solar dapat berjalan lancar sehingga antrean panjang tidak terus terjadi. Selain menghabiskan waktu, tentunya kondisi tersebut dinilai berdampak pada biaya operasional dan jadwal pengiriman barang. Masyarakat juga berharap pihak terkait dapat memastikan ketersediaan solar di SPBU terutama pada malam hari sehingga aktivitas transportasi dan distribusi logistik di Kabupaten Toba tidak terganggu. Pemirsa, di tengah proses gugatan banding dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP terkait status kepemilikan lahan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung seluas 5 hektar lebih, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dengan memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan optimal. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang berlokasi di Jalan Agus Salim nomor 1 Kabupaten Tapanuli Utara yang masih digugat oleh pihak HKBP. Hingga saat ini pelayanan di Rumah Sakit Tarutung serta jalinan hubungan baik antara Pemkab Tapanuli Utara dan HKBP tetap terpelihara demi kepentingan masyarakat luas. Selain terus menjaga pelayanan kesehatan yang optimal, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu aset daerah yang dikelola oleh Pemkab Tapud dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Berharap adanya dukungan dan sinergi dari HKBP melalui hibah sehingga memperkuat kepastian hukum serta mendukung pengembangan pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang.
Menurut pimpinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Victor Tinambunan, bahwa penelusuran sejarah dan status kepemilikan lahan rumah sakit tersebut tidak dimaksudkan menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. HKBP menyatakan tetap mendukung upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD Tarutung. Meski demikian, dengan kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi landasan utama kedua belah pihak, Bupati Taput Jonius Taripar Parsauran Huta Barat memastikan bahwa pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung tetap menjadi prioritas sehingga masyarakat dapat terus memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Kita juga akan membuka ruang dialog lah nanti dengan AKBP secara khusus mungkin dengan pimpinan ya, Eporu, Sekjen. Kami akan menyurati dan akan melakukan dialog ya untuk hal ini. Harapan kita karena kita punya tujuan yang sama, punya prinsip yang sama melayani, saya rasa tidak ada persoalan. AKBP pasti setujulah dengan pelayanan yang baik terhadap kesehatan. Pemda juga akan melakukan upaya perbaikan pelayanan kesehatan. Pemkab Tapanuli Utara juga mengajak HKBP untuk saling berkomitmen menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung sebagai salah satu sarana vital bagi masyarakat di Tapanuli Utara dan sekitarnya. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap semakin banyak event dan skatepark dibangun di Sumut untuk mendukung perkembangan olahraga skateboarding. Hal itu disampaikannya saat menyaksikan langsung Go Skateboarding Day North Sumatera 2026 di Lapangan Merdeka Medan Minggu sore. Menurut Bobi Nasution, keberadaan event dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan olahraga skateboarding di daerah. Oleh karena itu, ia mendorong kabupaten kota untuk menghadirkan ruang bagi para skater sekaligus memperbanyak kompetisi. Salah satu skatepark ikonik di Sumut saat ini adalah Skate Plaza Lapangan Merdeka Medan. Fasilitas tersebut dibangun saat Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan, bersamaan dengan revitalisasi Lapangan Merdeka dan pembangunan Skate Plaza di Kebun Bunga. Antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini terlihat pada pelaksanaan GSD North Sumatera 2026 yang diikuti oleh ratusan skater dari berbagai daerah. Tidak sedikit anak-anak turut berpartisipasi memeriahkan kegiatan tahunan tersebut. Bobi menilai pembinaan skateboarding harus dilakukan sejak usia dini karena olahraga ini membutuhkan proses latihan yang panjang dan berkelanjutan. Ini dari Medan sudah ada, tadi banyak yang dari kabupaten kota lain minta hal yang serupa, sama juga nanti minta yang besar ya Pak ya, minta yang besar nanti mungkin mudah-mudahan dari kami dari provinsi bisa membuat. Yang penting tadi ada 2 event, saya minta tolong dibanyakin. Yang kedua tempatnya nanti mudah-mudahan ada di beberapa kabupaten kota dan juga di kami dari provinsi bisa mengembangkannya lagi mudah-mudahan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan membangun 2 jalur akses baru menuju kawasan wisata air panas Karo di Desa Semangat Gunung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing salah satu destinasi wisata unggulan Sumut tersebut setelah kebijakan penghapusan pungutan bagi pengunjung. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Karo dan pemerintah Provinsi Sumut telah sepakat menghentikan pungutan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata air panas Karo. Menurut Bobi Nasution, pungutan tersebut selama ini kerap menjadi polemik yang berulang. Hal ini dikatakan oleh Bobi Nasution usai menerima audiensi Bupati Karo di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro nomor Medan Senin sore. Selain peningkatan akses, Bobi Nasution juga mendorong pembentukan kampung wisata di kawasan air panas Karo. Kampung wisata tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra oleh-oleh, food court, dan berbagai usaha pendukung pariwisata lainnya yang dikelola oleh masyarakat setempat. Bupati Karo Antonius Ginting menjelaskan bahwa terdapat 2 jalur baru yang akan dibangun tidak hanya mempermudah akses menuju kawasan wisata, tetapi juga membantu mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Brastagi dan sekitarnya.
Jalur pertama akan menghubungkan penetapan Brastagi dengan Desa Semangat Gunung, sedangkan jalur kedua menghubungkan Jarangguda Brastagi dengan Desa Semangat Gunung. One stop service, jadi katanya para pengusaha di sana sudah pada kumpul, jadi nanti bayar dimanapun bisa all akses. Nah, tapi masih tadi sudah disampaikan, nanti saya bilang ya kalau sudah sepakat seperti itu tolong diterapkan sesegera mungkin. Yang pasti untuk pungutan liarnya ataupun retribusinya tidak diadakan lagi, namun jadi saya minta untuk masyarakat yang mungkin selama ini bergantung hidup dari retribusinya, nanti akan coba kita bangunkan di sana pusat oleh-oleh atau food court yang akan dikelola langsung oleh kelompok masyarakat di sana. Sebelumnya sempat viral di media sosial terkait adanya pengutipan di jalur pintu masuk wisata. Bupati Karo menegaskan skema retribusi ke depan akan dibebankan langsung kepada pelaku usaha melalui pajak restoran, penginapan, tempat pemandian, parkir, dan sektor usaha lainnya. Pemirsa, negara Tiongkok gencar dalam transformasi teknologi di segala bidang, mulai dari transportasi hingga pelestarian budaya dan sejarah, demi kelangsungan hidup manusia di masa depan. Kota Chongqing salah satu dari 4 wilayah setingkat provinsi di bawah pemerintahan pusat Republik Rakyat Tiongkok dan menjadi pusat ekonomi terbesar di Tiongkok Barat. Terletak di hulu sungai Yangtze dengan wilayah sekitar seluas 82.403 km, Bujur Sangkar dikenal sebagai kota pegunungan, perbukitan, dan lokasi strategis. Beragam fitur dan desain teknologi ramah lingkungan dimiliki otomotif Chang'an memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber daya energi. Untuk produksi otomotif yang mampu menghasilkan sekitar 1,5 juta unit, perusahaan ini memiliki ribuan tenaga kerja internasional dengan 77 pabrik dan 19 ribuan titik penjualan di dunia. Dengan demikian, kemajuan teknologi otomotif berbasis ramah lingkungan ini menjadi salah satu wujud dukungan kepada program pemerintah Tiongkok dalam pelestarian alam di masa depan lebih terjaga. Selain itu, kemajuan industri berbasis teknologi digital ini, robot yang diciptakan oleh para teknisi ilmuwan profesional di kota Chongqing untuk membantu manusia dalam suatu pekerjaan, diantaranya robot anti bahan ledakan, robot yang dapat menyemprot air dalam jarak yang cukup jauh, robot untuk industri, dan berbagai robot mesin penggerak lainnya bermanfaat bagi kebutuhan manusia yang beresiko tinggi. Kepercayaan dunia internasional terhadap perusahaan ini terus meningkat dan dipesan dari berbagai negara, diantaranya Qatar, Arab Saudi, Irak, Kanada, Singapura, Malaysia, dan negara Timur Tengah lainnya. Menariknya, hampir seluruh robot yang diproduksi Spensi Robotik dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Setiap proyek memiliki spesifikasi berbeda, mulai dari kemampuan sensor, daya tahan suhu, hingga perangkat lunak yang digunakan. Di sisi lain, pertunjukan drama sejarah perjuangan masyarakat Chongqing era 1949. Namun dari pertunjukan drama kolosal sejarah dan nilai perjuangan masyarakat Chongqing ini, ada ketertarikan dan keunikan tersendiri bagi pengunjung yang menonton karena selama prosesi berlangsung, kolaborasi dengan inovasi teknologi. Pemirsa, potensi sumber daya laut mampu memberikan kehidupan bagi warga pesisir. Selain menjadi nelayan tangkap, kini sejumlah nelayan bertransformasi lewat budidaya udang lobster dan mengolah ikan menjadi produk turunan yang dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan warga pesisir. Seperti kawasan maritim Kepulauan Nias yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, bagian barat Pulau Sumatera ini menyimpan kekayaan berbagai jenis ikan yang hidup pada habitat yang terjaga. Salah satu sumber daya laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah lobster. Di wilayah maritim Kepulauan Nias terdapat aneka jenis ikan segar dan berbagai jenis lobster, mulai dari jenis mutiara, batu, serta jenis bambu yang dapat ditemukan. Selain ikan, lobster menjadi target utama nelayan saat ini karena kandungan protein yang tinggi. Harga lobster di Pulau Nias dipatok dengan harga Rp600 hingga Rp1.200.000 per kilogram. Dengan harga yang sangat fantastis ini, tentunya akan memberi keuntungan bagi warga maritim. Bahkan para nelayan mulai menggeser para nelayan dari buruh tangkap tradisional menjadi wirausaha mandiri yang berdaya saing. Pengelola usaha penampungan lobster Diki Marunduri di Pulau Hinako
Kabupaten Nias Barat melakukan budidaya lobster yang diperoleh nelayan dari laut dengan sistem pembesaran hingga dapat dijual ke sejumlah pasar bahkan diekspor ke luar negeri. Ini lobster jenisnya jenis mutiara atau jenisnya Maradona. Ini dari Kepulauan Hinako, Nias Barat. Satu minggu bisa 1 ton, 1 bulan bisa 4 ton juga. Dijual seperti di Jakarta, Surabaya, Bali, dan bisa juga diekspor di luar negeri. Ini untuk memberikan satu keuntungan bagi nelayan sebagai kami. Para nelayan yang dulunya hanya konsen menangkap ikan, kini sudah menambah usaha mengolah hasil tangkapan menjadi ikan asin dan ikan teri, karena keuntungannya jauh lebih besar. Tingginya permintaan ikan teri dan ikan asin olahan dari warga pesisir Sumatera Utara membuat para pengolah ikan asin setiap hari menambah jumlah produksi. Para pelaku usaha ikan asin optimis melalui pengolahan yang dilakukan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat pesisir. Alhamdulillah kalau hasil produksi kita jual ke luar kota seperti Pekanbaru, Medan, sampai ke Jakarta. Satu hari itu rata-rata 70 sampai 80 kilo keringnya. Ya. Pengeringannya insya Allah kalau cuaca bagus sekitar 4 jam. Wujud transformasi kemaritiman menjadi bagian penting untuk dilakukan demi terwujudnya kemandirian warga pesisir. Akademisi dari Perguruan Tinggi Sumatera Utara tidak hanya melakukan penelitian, bahkan turut melakukan pendampingan warga pesisir dalam mengelola ekosistem kelautan dan juga mengolah hasil laut agar lebih memiliki nilai ekonomi yang memberi manfaat besar bagi warga. Kita lihat kan kemampuan masyarakat itu dengan sangat terbatas. Nah sekarang bagaimana meningkatkan kemampuan itu? Ya tentu misalkan kami di perguruan tinggi ada program-program Tridharma perguruan tinggi khususnya mungkin penelitian dan pengabdian. Khusus di dalam program pengabdian kami terjun bersama masyarakat, mendampingi masyarakat misalkan mereka mengelola produk olahan misalkan nanti gitu ya. Diolah bagaimana produksinya, bagaimana kualitasnya, bagaimana hilirisasinya. Bahkan kita pun mendampingi mereka sampai kepada bagaimana mereka punya izin edar dari produk-produk itu gitu. Jadi kita memang harapannya masyarakat tidak hanya ngambil istilahnya raw material lah gitu ya bahan baku tetapi diolah sehingga hasil olahan itu menjadi suatu barang yang mempunyai nilai tambah dan itu tentu nilainya akan menjadi lebih besar bagi ekonomi masyarakat. Program Kampung Nelayan Merah Putih adalah salah satu andalan pemerintah untuk menasionalkan industri perikanan karena menjadi bagian penting dalam transformasi kemaritiman demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gua Hiro merupakan tempat diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril yang terletak di Jabal Nur. Gua Hiro menjadi salah satu destinasi wisata religi menarik bagi jamaah haji maupun umroh. Meskipun sedikit menentang adrenalin lantaran harus mendaki setinggi 640 meter. Sepenuhnya menyingsing ketika langkah demi langkah mulai menapaki anak tangga menuju puncak Jabal Nur pada Kamis dini hari. Udara Mekah yang masih sejuk menyambut perjalanan menuju salah satu tempat paling bersejarah dalam peradaban Islam, yakni Gua Hiro, lokasi Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Gua Hiro berada di puncak Jabal Nur yang menjulang sekitar 634 meter di atas dataran permukiman Makkah. Dari ketinggian itu hambaran kota Makkah terlihat jelas. Tower Zamzam Masjidil Haram tampak berdiri megah di tengah kota yang dikelilingi perbukitan batu khas Tanah Haram. Lokasi Jabal Nur berada sekitar 4 km di sebelah timur Masjidil Haram. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, perjalanan menuju puncak tetap membutuhkan tenaga dan kesabaran. Pada Kamis dini hari, tim Media Center Haji petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi berkesempatan menapaki jalur bersejarah tersebut. Setapak demi setapak anak tangga dilalui hingga akhirnya mencapai kawasan puncak dan Gua Hiro yang berukuran relatif kecil. Sepanjang perjalanan rombongan bertemu dengan ratusan jemaah dari berbagai negara.
Tidak hanya jemaah Indonesia, tetapi juga peziarah asal Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, Afrika hingga Turki yang memiliki tujuan sama mengenang jejak perjuangan Rasulullah SAW. Sampainya di area puncak Jabal Nur, rombongan MCH sempat melaksanakan sholat subuh berjamaah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gua Hiro. Dari titik ini, panorama kota Mekah tampak begitu memukau, menghadirkan suasana yang membuat banyak orang larut dalam perenungan. Saudara, di tempat saya berdiri saat ini merupakan puncak dari Jabal Nur, yaitu lokasi tempat Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dan di sini bukan Gua Hiro ada di bawah. Nanti kita akan ke sana menunggu agak terang karena jalannya agak licin di bawah. Pengalaman yang sama juga disampaikan jemaah haji Indonesia asal Nganjuk, Jawa Timur, Joko Purwanto dan Daud. Mereka menjadi bagian dari ratusan peziarah yang berhasil mencapai Gua Hiro. Sholat tahajud, hajat, terakhir witir. Pertama kali tetap minta keselamatan. Ya, cukup berhati-hatilah. Jaga kondisi, semangat selalu sehat sampai tujuan. Semakin siang, jemaah yang datang untuk berziarah ke Gua Hiro semakin banyak. Tim MCH pun sebagian ada yang sudah berhasil masuk ke Gua Hiro dan sebagian lainnya kesulitan lantaran sudah banyak jemaah negara lain yang memenuhi gua tersebut. Saudara, di bawah saya persis ini yang saya tunjukkan merupakan Gua Hiro, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kalinya dari malaikat Jibril. Karena hari sudah mulai terang, maka banyak jemaah haji jemaah umrah dari negara lain yang mendatangi tempat ini untuk mentadaburi kisah perjalanan Nabi menerima wahyu dari Allah SWT. Jemaah juga diimbau tidak perlu melakukan ritual sholat khusus di dalam Gua Hiro karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pun tidak pernah mencontohkannya. Ketika sampai di Gua Hiro, jemaah hanya perlu meluruskan niatnya dengan benar. Dari Mekah, Arab Saudi, Arya Danu, TVRI, Media Center Haji melaporkan. Pemirsa, proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan dengan lancar. Hingga Minggu 21 Juni 2026, sebanyak 135.872 orang atau sekitar 2/3 dari total jamaah dan petugas haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami tentunya kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang masih berada di Tanah Suci, baik di Mekah maupun di Madinah, 187 jemaah dan 1066 petugas. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf menyatakan pada hari ke-62 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, sekaligus hari ke-20 fase pemulangan jamaah Indonesia, sebanyak 347 kloter telah tiba di tanah air dengan membawa 134.484 jamaah dan 1.388 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 135.872 orang atau sekitar 66%. Adapun pemulangan gelombang pertama melalui Bandara Jeddah telah mencapai 267 kloter yang terdiri atas 103.687 jamaah dan 1.066 petugas. Dengan demikian total kepulangan gelombang pertama mencapai 104.753 orang. Sementara itu, melalui Bandara Madinah telah diberangkatkan 87 kloter yang membawa 33.297 jamaah dan 349 petugas, sehingga total kepulangan gelombang kedua mencapai 33.646 orang. Pergerakan jamaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga Minggu 21 Juni 2026, sebanyak 244 kloter telah diberangkatkan dengan membawa 92.861 jamaah dan 976 petugas atau total 93.837 orang. Maria menyampaikan bahwa pendorongan terakhir jamaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan berlangsung hari ini.
penerbangan terakhir jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju ke Madinah dijadwalkan berlangsung pada Senin 22 Juni 2026 atau tepatnya pada pukul 8 waktu Arab Saudi. Seiring berakhirnya pergerakan jamaah dari Makkah, layanan bus sholawat juga akan dihentikan pada Senin 22 Juni 2026 pukul 12 waktu Arab Saudi. Tentu kami meminta seluruh jamaah yang masih berada di Mekah untuk menyesuaikan aktivitas dengan jadwal keberangkatan menuju ke Madinah. Persiapkan koper dan barang bawaan lebih awal. Pastikan juga dokumen perjalanan tersimpan dengan aman serta tetap berada dalam koordinasi ketua kloter dan petugas. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ dalam segmen yang berikut ini. Pemirsa, babak final MTQ cabang Syarhil Quran Putra berlangsung di Gedung Auditorium Unimed pagi tadi. Kegiatannya digelar pukul 9.00 hingga 10.30 WIB ini diikuti oleh 3 tim finalis asal Kabupaten Simalungun. Setiap tim terdiri dari 3 peserta yaitu pembaca Al-Quran, penerjemah, dan penceramah. Ketiganya berkolaborasi menampilkan kemampuan membaca, memahami, dan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada masyarakat. Suasana berlangsung khidmat saat para finalis tampil bergantian di hadapan Dewan Hakim. Penilaian meliputi kualitas bacaan, ketepatan terjemahan, kemampuan retorika, serta kekompakan penyampaian materi. Menurut peserta Syabik Afgan Benzema dan Muhammad Arif Ramadan, ajang ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mensyiarkan nilai-nilai Al-Quran. Motivasi saya Kak adalah untuk menyampaikan dakwah Islam melalui Syarhil Quran. Nah itu sekian. Dan mungkin bonusnya adalah menjadi dai nasional dan terkenal, mungkin itu bonusnya. Siap, terima kasih Kak. Yang penting inti dari semua itu yang pertama itu pasti belajar sungguh-sungguh, tekad kuat, sama niatkan lillahi ta'ala. Kalau urusan belakang itu biar Allah yang ngatur. Mungkin itu aja. Sementara itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk terus mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Sementara itu, finalis MTQ cabang Syarhil Quran Putra di Auditorium Unimed mengaku termotivasi mengikuti perlombaan sebagai bentuk kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus mengembangkan kemampuan berdakwah. Untuk mencapai babak final, setiap tim mempersiapkan diri dengan melatih bacaan Al-Quran, memahami terjemahan ayat, menyusun materi syarahan, serta membangun kekompakan tim. Persiapan tersebut dilakukan secara intensif agar penampilan dapat berjalan maksimal. Melalui penampilan yang dibawakan, finalis asal Kabupaten Simalungun, Abdurrahman Hashim, mengatakan mereka berupaya menyampaikan pesan Al-Quran tentang pentingnya meningkatkan keimanan, menjaga akhlak, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pesannya yaitu di Musabaqah inilah kita belajar menyampaikan ilmu-ilmu kita dan tampil di depan orang banyak. Mungkin itu saja pendapat saya tentang Syarhil Quran ini. Selain itu, para finalis berharap cabang Syarhil Quran dapat menjadi sarana syiar Islam sekaligus mendorong generasi muda untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan mengkabarkan terkait bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan yang berikut ini.
Pertama kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Krakatau Bilal. Terpantau arus lalu lintas yang datang dari Jalan Krakatau sedikit mengalami kenaikan volume. Namun arus lalu lintas tetap terkendali, begitu juga yang datang dari arah Bilal terpantau masih terkendali. Selanjutnya kita lihat di simpang Jalan Sutomo Perintis terpantau ramai lancar. Namun diprediksi beberapa jam ke depan akan mengalami kemacetan karena bersamaan dengan jam pulang kerja dan anak kuliah. Meskipun demikian, personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kemacetan yang terjadi. Selanjutnya kita berpindah ke Tugu Batas Kota. Terpantau saat ini kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Binjai menuju ke Kota Medan ramai lancar. Begitu juga yang datang dari dalam kota menuju ke Kota Binjai terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di Jalan Diponegoro dan Jalan Zainul Arifin. Saat ini terlihat jumlah kendaraan meningkat yang datang dari arah Diponegoro. Begitu juga sebaliknya dari arah Zainul Arifin, dikarenakan bertepatan dengan jam pulang kerja. Petugas Dinas Perhubungan tetap bersiaga untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, baik yang di lapangan maupun pengaturan lampu lalu lintas di sisi road. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 24 Juni 2026. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 24 Juni 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang di Deli Serdang, Labuhan Batu Utara, Pangkat, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan sedang terjadi di Labuhan Batu Utara, Langkat, dan Mandailing Natal. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 99%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam. Untuk titik panas, berdasarkan pantauan pada tanggal 22 Juni 2026, terdapat 2 titik panas yaitu di Nias dan Padang Lawas Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Terus saksikan FIFA World Cup 2026 hanya di saluran resmi TVRI Sport dan TVRI Nasional. Saya Walgi Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.